Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, sebagai umat yang beriman dan bertakwa, terlebih dahulu kita membacakan doa. Untuk doanya, Pak Edi minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan, Nak. Hari ini kita akan belajar matematika. Senang belajar matematika? Senang tidak? Senang. Matematika katanya pelajaran yang susah. Susah atau mudah? Susah. Nah, matematika itu pelajaran yang mudah anak-anak ya. Kenapa? Karena pelajaran matematika adalah ilmu yang pasti. Ilmu yang pasti. Hari ini kita akan belajar tentang materi satuan waktu. Sebelum kita mulai ke pelajaran materi satuan waktu, ya anak-anak, kita akan mengulas dulu pelajaran yang sudah kita lewati di pertemuan yang sebelumnya. Di sana kita sudah membahas tentang penjumlahan, perkalian, pembagian, pecahan. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Setuju? Setuju ya. Pak Edi sudah siapkan di perangkat pembelajaran Pak Edi di sini ya. Ada lagu yang bisa membuat kalian lebih semangat. Judulnya apa itu anak-anak? Sorak-sorak bergembira. Nyanyi sama-sama ya. Sambil tepuk tangan. Sudah siap? Sudah siap ya. Oke, baik anak-anak. Di situ di layar di papan tulis sudah ada gambar. Apa itu? Tulisannya satuan waktu ya. Satuan waktu. Tahu waktu nggak, Nak? Tahu. Sudah pernah melihat jam? Pernah? Sudah bisa melihat jam, membaca jam sudah bisa? Sudah. Di rumahnya ada jam nggak? Jam apa? Jam dinding. Selain jam dinding apa lagi? Jam tangan. Selain itu apa lagi? Jam HP. Yang mana yang sering digunakan? Jam dinding atau jam di handphone? Jam dinding atau jam di handphone yang sering digunakan? Sama ya. Itu sama saja anak-anak, karena posisinya saja yang berbeda. Kalau jam dinding tepatnya di kalau jam tangan tepatnya di kalau jam handphone tempatnya di handphone kita ya anak-anak ya. Nanti kalau setelah pelajaran ini kamu akan lebih mengerti, lebih memahami tentang waktu ya, tentang waktu ya. Nah, di sini ada satuan waktu ya, yang sudah kita kenal. Satuan waktu adalah 1 hari sama dengan 24 jam. Berarti 1 hari itu anak-anak apakah cuma siang saja atau juga dengan malam? Siang dan malam ya. Di sini 1 jamnya sama dengan 60 menit ya. Terus 1 menitnya adalah 60 detik ya. Jadi itu harus kalian pahami.
satu harinya adalah 24 jam, satu jamnya adalah 60 menit, satu menitnya adalah 60 detik. Satu menit berapa detik? 60 detik. Ya, pintar anak-anak ya. Mana jam dindingnya anak tadi? Nah, ini gambar apa ini? Ini apa namanya? Masjid. Apa namanya ini? Jam dinding yang sering kita pasang di dinding rumah maupun dinding sekolahan. Dia pasti tepatnya di jam dinding. Nah, di sini kan ada angka-angkanya anak-anak ya. Dari 1 sampai 12. Itu yang sudah kita lihat tadi. Kalau dia satu hari 24 jam, berarti jam ini perputarannya tetap kembali selama 2 kali ya. Itu berarti namanya satu hari 24 jam. Kalau dia setengah putaran, itu berarti 12 jam. Berarti kalau 12 jam itu berapa hari? Setengah. Pinter, Rizky pinter jawabnya. Setengah jam adalah setengah putaran adalah setengah hari, itu 12. Berarti kalau 24 jam adalah satu hari nak ya. Nah, di sini ada jarum yang warnanya merah yang geraknya sangat cepat. Ini namanya jarum apa? Jarum apa yang merah ini? Detikan ya. Jarum ini yang kerjanya paling cepat muternya ya. Ini namanya detikan. Terus ada lagi yang agak panjang ini yang warna hitam ini. Ini jarum apa ini namanya? Menit. Ini jalannya bergeraknya kadang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Setiap yang merah ini, jarum detikan ini berputar 60 kali, maka jarum menit ini baru bergerak satu kali. Berarti itu namanya setiap 60 kali putaran ini berarti dia satu menit. Terus ada lagi yang terakhir ini yang paling pendek. Ini namanya jarum apa? Jam ya. Ini yang geraknya paling lambat anak-anak ya. Setiap jarum panjang yang hitam ini, jarum menitan ini berputar sebanyak 60 kali, maka dia bergeraklah dari jam 9 menuju jam 10. Paham anak-anak ya? Kalian harus tahu dulu di sininya ya. Di sini kalian harus pahami dulu. Dalam satu jamnya 60 menit, satu menitnya 60 Kalau kalian tidak paham di sini, tidak hafal di sini, maka kalian nanti akan kesusahan dalam menyelesaikan soal. Nanti kalau ditanyakan di rumah nih, ditanyakan, Vera, kata bapaknya, tolong nak liatin jam berapa Bapak mau pulang dari sawah ya. Sudah itu Vera belum tahu nih tentang jam, nggak ngerti tentang jam. Taunya jarum panjangnya itu menunjuk di angka 2. Nanti Vera bilang sama bapaknya jam 2 Pak, padahal jarum pendeknya baru di angka 11. Berarti jam berapa itu? Jam 11 lebih 10 ya. Pinter anak-anak Pak Edi ya. Oke, lanjut anak-anak ya. Ini akan Pak Edi kasihkan contoh soal yang sederhana ya. Contoh soal yang sangat sederhana ya. Contoh ini kalau kata anak-anak perlu atau tidak? Contoh ini perlu atau tidak? Perlu. Karena apa anak-anak? Kalau anak-anak dikasih soal, dikasih tugas, tidak ada contohnya, apakah anak-anak bisa menjawab? Bisa menjawab tidak? Tidak mungkin bisa menjawab. Dari mana patokan anak-anak ini bisa menjawab soal? Yaitu dari contoh. Oke, baik. Pak Edi minta Jabal. Sini Bal. Ini dibaca dulu Bal. Contohnya ini apa ini Bal? Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Berapa lama hujan turun?
Nah, itu soalnya sudah dibacakan oleh Jabal ya. Pak Edi tetap akan bertanya ya. Pak Edi persilahkan, siapa yang bisa angkat tangan ya. Kalau tidak ada yang angkat tangan, Pak Edi akan tunjuk. Paham? Paham nggak? Paham ya. Pak Edi bertanya tentang seputar yang Pak Edi jelaskan tadi di papan tulis. menit sama dengan berapa jam? Yang bisa angkat tangan? Rizky. 1? Iya, pintar. Tepuk tangan anak-anak untuk Rizky. Pintar ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, akan Pak Edi bagikan tugas LKPD-nya kepada kamu masing-masing. Ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Paham semua? Oh, paham semua. Berarti sudah pintar semua anak-anak Pak Edi ini. Nanti kalau Pak Edi kasih tugas ini di LKPD kamu ya, jangan kamu jawabnya asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti Pak Edi akan kasih hukuman. Ini Pak Edi bagikan ya LKPD-nya. Nah, ini nanti boleh geser ke situ ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 rombongannya Jabal. Pak Edi kasih waktu 6 menit. Akan kasih tepuk tangan yang meri. Dari kelompok 1 dulu atau 3 dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 sudah siap Jabal? Sudah, silakan Jabal. Maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Sini nak, sini nak. Sini. Nah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan jawaban nomor 1. Nomor 1, 1 menit 60 detik. 1 menit? Betul atau salah? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk untuk kalian kerjakan di rumah ya, anak-anak. Paham? Paham. Ini Jabal nanti dibagikan satu-satu untuk PR-nya di rumah ya. Bagikan ke teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai, Pak Edi nanti akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya, dibagi satu-satu ya. Itu untuk dikerjakan di rumah. Kalau yang namanya PR boleh, kalau kamu tidak tahu, tidak paham, kamu boleh bertanya dengan kakaknya, boleh ya. Bertanya itu bukan berarti hasil atau jawabannya, tetapi tanya bagaimana cara mengerjakannya, seperti itu ya. Sudah? Ya sudah, silakan duduk Jabal. Ya silakan disimpan anak-anak, itu sudah simpan. Ya, itu untuk ditugas di rumah ya, untuk dikerjakan di rumah. Oke, anak-anak, Pak Edi rasa Pak Edi cukupkan sampai di sini pertemuan kita di materi satuan waktu ya. Jadi sebelum Pak Edi akhiri pelajaran ini, terlebih dahulu Pak Edi minta untuk berdoa yang dipimpin. Kalau tadi sudah dipimpin oleh Jabal, kali ini Pak Edi minta Satrio untuk memimpin doa. Silakan Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.